Gimana sih Alifa jadi manajer hantu? Banyak nggak sih klien yang lebih banyak requestan hantunya daripada Frisly-nya? Sampai ke kuntilaki. Kuntilaki itu dia tuh kuntilanak biasa, tapi posisinya dia kayang, kepalanya muter, lidahnya keluar, dan itu dia tuh menyerangnya, maaf ya, tapi organ vital. Bukan dia tidak bisa lihat aku ya. Tapi kan aku bisa ngerasain ada kamu. Lebih banyak lari, kabur lagi. Hai Wizard, Frisly Entertainment kayaknya mau bikin konten masak-masak atau makan-makan yang seru-seru selain podcast. Tapi studio kitchen gue kondisinya nggak oke. Tapi gue nggak perlu khawatir karena gue punya temen yang bisa bikin studio kitchen yang super keren. Oke, gue akan telepon temen gue dari Huni Custom Furniture. Kalian penasaran hasilnya seperti apa? Lihat berikutnya. Pertama kali kita bongkar dulu lantai yang sebelumnya. Di sini gue ganti lantainya menggunakan granit. Lantai selesai, langsung masuk deh furniture kitchen yang sesuai dengan desain yang sudah kita sepakati 1 bulan yang lalu. Dan ini dia, Breeze Kitchen Studio sudah jadi. Wow, keren banget! Desain dan pengerjaan dari Huni Custom Furniture. Nuansa Breeze Kitchen ini black and gold and Japanese style dengan nuansa kayu di dalamnya. Pastinya warna ungu sesuai warna dari Breeze Entertainment. Dan gue udah bersama owner dari Huni Custom Furniture, ada Bro Mesin. Thank you banget bro. Ini sih kitchennya super keren sih, gue puas banget. Thank you. Kalau lu happy, kita juga ikut happy. Thank you. Ini emang langganan gue banget dari dulu Huni Custom Furniture karena dia selain bisa mengerjakan kitchen juga bisa ngerjain macam-macam ya, kayak apa aja bro? Bedset, kita ke office juga bisa. Oke. Segala macam resto juga kita bisa. Resto juga. Betul. Oke, siap-siap, gue daripada punya resto kesini aja. Terus kita tunggu. Oke. Pokoknya semua yang berbasic custom furniture, insya Allah kita bisa. Wih mantap. Paling jauh sampai kota mana? Purwokerto. Purwokerto nyampe? Betul. Jadi semua Indonesia bisa? Bisa. Luar Jawa insya Allah bisa. Tergantung volume ya. Oke. Tapi bro, bentar. Sebelumnya ini interiornya dari Breeze Kitchen Studio ini apa aja sih? Boleh jelasin nggak sih? Top table kita pakai solid surface. Oke. Nah, solid surface ini kalau misalnya kepukul atau kena minyak segala macam gimana? Insya Allah aman, tapi tetap harus dijaga lah ya. Oke. Karena semua pasti ada rigidnya. Oke. Nah, untuk Breeze Kitchen ini, untuk bagian bawah kita pakai PVC foam board. Ya, jadi ini anti air, anti rayap, dan tidak mudah terbakar. Ini beneran kalau kena air sama rayap segala macam nggak bakal ini? Betul, ini beda dengan plywood. Oke, dan ini gue suka ini dia jatuhnya tuh pelan-pelan tuh sampai nutup loh. Engsel kita sudah pakai slow motion. Terus ini juga yang gue suka nih bro, ini tuh kayak nuansa hotel ya, jadi tuh. Oke. Di lampunya ini juga tuh, di kelilingnya di plafonnya tuh, lihat tuh, jadi mantul di kacanya. Terus ada juga nih lampu kalau lebih terang bisa dipasang kayak gini. Dan yang gue suka nih, ini kita bikin full kaca ya bro? Ya, ini kita bagian area ini kita buat pakai cermin 5 mili kita bevel. Nah, Oke. Tampaknya ini kan full ya. Aslinya ini ada. Wih, sakti. Ini pintu palsu. Bisa buat akses ke sana ya. Mungkin ini efek kaca full ini membuat dapur yang mungkin lebih sempit karena lebih luas ya bro ya? Ini hanya 2x4, lebar 2x4, 2,4, ini lebar 2,4 kali 3,2 kalau nggak salah. Tapi dilihat secara keseluruhan akan lebih tampak luas karena adanya cermin. Cermin full kaca bevel. Untuk pengerjaan rata-rata untuk kitchen set tuh biasanya butuh waktu berapa lama sih bro? Detail di kitchen ini cukup lumayan, jadi kita kurang lebih 3 hingga 4 minggu. Oke. Jadi nggak usah ragu lagi karena gue suka banget dengan pengerjaan Huni Custom Furniture ini, bener-bener detail banget, rapi, luar biasa, dan pengerjaannya super cepet, dan yang paling penting tektokannya enak sama Bro Mesin ini. Terima kasih. Hasil pengerjaan dari Huni Custom Furniture bisa lihat di mana? Kita ada di Instagram, Huni Custom Furniture, ada di bawah nanti. Di bawah ini, Huni Custom Furniture, jangan lupa untuk follow, kalian juga bisa chat, bisa DM mungkin ya, betul, buat tanya-tanya. 24 jam WA, kapanpun kita akan balas. Luar biasa, gue percayain banget buat semua perlengkapan furniture gue, buat kitchen maupun apapun, pakai Huni Custom Furniture aja, karena nggak ada yang lain lagi. Huni Custom Furniture emang paling the best. Oke, gue bakal bikin konten di Breeze Kitchen Studio. Kalian komen dong di bawah, kira-kira gue bikin konten apa ya selain podcast di Breeze Kitchen Studio ini. Kalian komen di bawah. Oke bro, ini untuk pertama kali gue akan masak di studio kitchen gue, karena gue bawa kedatangan Frisly Herlin di atas. Asik. Thank you so much ya Bro Mesin. Frisly Herlin, seorang aktris, konten kreator, pemain film, terus juga mempunyai kemampuan sebagai anak indigo. Dan dari kecil dia sudah didatangi oleh sosok hantu yang bernama Marsha. Di balik kepopuleran seorang Frisly Herlin, pekerjaannya didukung oleh sosok seorang manajer.
Yang lebih serunya lagi, manajer ini berarti jadi manajer seorang hantu ya. Gimana kisah di belakang layar seorang Frisley Herlin dan Marsha? Oke, di podcast Melar kali ini gue udah kedatangan Frisley Herlin dan Alifa, manajernya. Tepuk tangan. Udah datang nih. Makasih banget kok. Thank you dong. Makasih Bris. Tapi ngomong-ngomong ya, aku tuh kan tadi buru-buru banget. Buru-buru. Dari Bintaro nih Iya. ke sini. Kan jauh banget tuh ngelewatin Iya. jalan tempur. Jujur aku lapar banget kan aku belum makan. Pas banget. Alifa juga belum makan? Belum. Ini pas banget. Jadi ceritanya Fris, jadi kan gue lagi bangun studio kitchen di bawah nih. Jadi bangun studio kitchen dari Huni Custom Furniture. Terus karena selain bikin podcast, gue bikin konten masak ke depannya. Berarti Jadi nanti nextnya ada aku juga. ada dong, kamu sama Yaya sama teman aku masak ya sama di Wajib, segala wajib. ya. Aku bikin masakan spesial buat Frisley dari Cedea Seafood. Yeay, thank you. Nyam-nyam. Sejujurnya sih tadi aku basa-basi aja karena aku tuh dari awal datang ini aku udah mataku tuh udah ngeliat ke sini. Dari sini Jadi ya? Aku kayak halo semua udah sambil lihat. Ini tuh apa sih? Ini otak-otak ala Singapura yang kemasan 200 gram, ada free Thai sauce-nya nih. Jadi free Thai sauce-nya. Jadi dalam kemasannya ini udah ada Thai sauce-nya. Tapi ini enak banget, aku boleh makan? Boleh dong. Ini Langsung aku kamu makan coba boleh? yang ini yang digoreng, ini yang direbus Alifa juga coba. Langsung ya? Langsung dong. Nah guys, selamat datang di konten ASMR. Salah ya? Salah. Mau makan dulu. Boleh dong, aku Ini juga. enak banget loh kelihatannya. Iya bener. Enak banget. Bener, Alifa Enak enak. banget. Yang direbus enak banget. Direbus. Enggak, ini yang digoreng enak banget. Enak. Ini kamu harus cobain dulu. Kamu nyobain ini berarti? Ini kita kontennya makan aja yuk. The best. Enak banget, tapi ini tuh kan biasanya ya, setahu aku kalau makanan kemasan itu kan ada yang kayak rasanya agak-agak apa sih anyir gitu-gitu. Kok ini enggak sama sekali sih? Karena Cedea Seafood ini terbuat dari ikan olahan bermutu Fris. Dan jadi benar-benar mengandung ikan dan protein. Jadi itu bagus banget mau ningkatin imunitas tubuh. Kamu tuh kalau kayak tengah malam suka syuting tuh, Iya. cocok banget. Nah, kalau kayak gitu aku bisa belinya di mana? Ini bisa dibeli Cedea Seafood ini di marketplace kayak Tokopedia, Shopee, Blibli, JDID, pokoknya di semua sosial, di semua marketplace udah tersedia. Ini kemasan baru jangan lupa. Ini Cedea yang otak-otak ala Singapura kemasan 200 gram, free Thai sauce jangan lupa. Oke, berarti nanti Borong. Borong. di mana-mana gantian, gue yang request. Borong. Tapi ini beneran enak, aku suka banget lagi. Bener kan? Ini tadi udah cobain yang rebus. Udah enak banget. Suka mana rebus sama goreng? Rebus. Rebus. Rebus ya. Tapi goreng Enak juga dua-duanya, masih the enak best. dua-duanya. Kalau goreng, menurut aku ini bener-bener enak banget. Tapi kalau goreng tuh aku sukanya lebih dibikin kayak garing-garing gitu, Oh, lebih ya garing, kan? iya. Karena kelihatannya ini kan gede banget, jujur. Gede. Ini otak-otaknya gede banget loh. Ini tapi jangan lupa, ini masaknya itu juga simpel banget. Jadi buat kayak Frisya sama Alifa yang suka ngemil tapi nggak mau ribet, Cedea otak-otak ala Singapura kemasan 200 gram ini cocok banget karena bisa dibawa kemana-mana. Dan masaknya ini digoreng, direbus cuman kalau digoreng tuh cuma 2-3 menit, rebus cuma 5 menit jadi. Serius? Serius. Oh, berarti kita nggak perlu nunggu lama-lama dong. Nggak Udah bisa perlu. makan dimanapun tuh, Nggak dibawa kemanapun juga. Bener. Jadi kalau pas menelusuran besok bawa ya di ompreng. Bawa. Oke. Bawa. Kalau stok ya. Jadi buat bisa-bisa semua, kalau Frisley juga sama Alifa, kalau mau lihat resep-resep dari Cedea lainnya, atau juga ada produk apa sih dari Cedea kan, kamu bisa follow semua di akun sosial medianya @CedeaSeafood. Apa-apa bentar. @CedeaSeafood bisa di Instagramnya, TikTok, YouTube segala macam. Oke. Langsung deh. Cedea Seafood. Langsung beli ya abis itu ya. Oke, nanti Langsung. langsung beli. Tapi emang jujur aku tuh kan nggak suka seafood ya. Maksudnya aku tuh milih-milih banget, susah makan tanya. Aku susah makan. Ini enak banget. Nggak The best amis. ya? Ini Nggak the amis. best. Enak banget. Yes. Karena Cedea ikan olahan bermutu. Wih. Jadi bukan palsu-palsu, ini ikan beneran. Nggak KW-KW ya. Enggak KW-KW. Tapi ikannya tuh berasa tapi nggak amis. Iya kan? Bener kan? Kamu nggak enak kan? Coba makan lagi. Udah banyak banget. Iya sih tadi juga pas kameranya masih off makan mulu ya Bu. Iya. Dari sebelum podcast sih beneran berdua udah makan tadi. Kita udah Enak banget beneran. The best Thank you kan? loh kali ini diundang dan kasih makanan Cedea Seafood. Sama-sama dong. Luar biasa. Sekarang udah kenyang? kenyang. Udah, kan nanti aku masih bisa cuma orang otak-otaknya gede banget. Masih bisa aku ambil. Tolong bekalin kita ya pas pulang. Iya, ini aku betulin. Mbak Inong, Mbak Novi, Pak Robi, kirimin ke rumahnya Fitri ini. Brand-brandnya itu dia. Dia bilang siap. kata aja mau ya? Mau. Nanti melalui Koriski ya. Udah, ini mah nanti aja. Oh, jatuhnya Niku. Bisnis ya, bisnis. Bisnis. Gitu. Tapi bahas Inggris tentang permanajemen tentang bisnis ini mau kita bahas nih ntar. Oke, siap. Oke, Deg-degan deh gue. dingin dulu, nurunin perut dulu bentar. Jadi yang tengah-tengah kalau kita lapar, boleh ngobrol sambil makan cedea ya. Oke. Otak-otak ala Singapura, jangan lupa otak-otak
ala Singapura kemasan 200 gram free Thai sauce. Cari di supermarket sekarang juga. Udah langsung dicari CDA, jangan sampai salah. Jangan pilih merek lain, cuma CDA. Keren. The best. Enak banget. Langsung di DBA. Oke. Oke, Alifa, apa kabar? Baik. Thank you banget ya. Katanya ini pertama kali Alifa mampir di podcast ya? Nih ya, kakak harus tahu. Dan semua penonton kalau misalnya udah kenal Frisly, itu udah hafal. Khalifa bahkan di YouTube Frisly Herlin, Fasya Taramzi nggak mau masuk. Serius? Kenapa sih Fris? Kenapa Fris? Kenapa sih Alifa? Gak kenapa-napa sih sebenarnya, kayak satu gak pede aja, terus kayak ya udah ini Frisly aja yang maju sama Fasya gitu loh kak. Karena kita podcast di belakang layar, jadi sekalian juga harus tahu nih penonton di belakang layar sama Frisly Herlin ada Alifa ya. Iya, jadi kalau mau macam-macam sama Frisly, senggolnya Alifa. Bebel gitu ya. Alifa boleh kasih tahu ceritain sedikit gak sih? Awal muasalnya Alifa udah jadi manajer Frisly itu gimana sih ceritanya? Lucu sih itu. Awalnya gimana sih? Mau aku nggak yang cerita? Boleh. Tes. Udah kayak Jadi penyanyi. pertama kali, jadi sebenarnya aku tuh sudah kenal sama Khalifa tuh udah lama sebelum dia jadi manajer aku, jadi orang yang megang Frisly. Terus pada saat itu memang hubungan aku sama dia tuh udah kayak adik kakak dari awal. Dia tuh galak banget. Ini benar-benar informasi ya. Dia tuh galak banget. Aku lebih takut sama dia daripada mama. Serius? Serius, saking galaknya dia. Definisi kalau mamaku ngasih tahu kak mandi, kak jangan lupa nggak mandi, kak makan, itu masih santai. Kalau Khalifa, cheese mandi 1 kali, 2 cheese mandi, ketiga aku diseret, diguyur, Serius lu? iya. Benar. Tapi itu benar. Jadi dari sisi galaknya dia, mamaku tuh mempercayai Khalifa untuk nemenin aku kemanapun. Nah, waktu itu aku inget banget, berarti kita 2018. Iya, 2018. 4 tahun yang lalu ya? Iya, 4 tahun yang lalu. 2018 itu Khalifa memang lagi nggak kerja di mana-mana, dan aku sudah kenal dia sebelumnya. Terus nggak tahu kenapa aku tuh ngerasa dari sisi Khalifa yang aku kenal, dia periang, dia aktif, jadi kayak hilang dari bumi gitu. Tapi hubunganku masih sering nanya kayak kak apa kabar, dia juga masih chat aku. Dia tuh sering masak-masak dan masakannya sering dikirim ke Frisly. Kamu suka masak? Suka. Besok kan di konten aku yang masak-masak ya? Kita challenge ya. Challenge ntar bareng. Manajer sama manajer. Iya, oke. Gitu. Oke. Nggak mau kalah. Boleh. Harus hebat. Udah punya studio kitchen belum di rumah? Kalau belum nih, dapet ke Huni Custom Furniture, teman aku yang punya. Oh boleh Boleh banget. Didesainin. Langsung boleh banget. Nah terus waktu itu aku adalah kerjasama ditawarin sama salah satu produk untuk menjadi brand ambassador. Itu dia udah kontekan sama aku, nggak tahu kenapa aku tuh pengen banget ngelempar kerjaan ini ke Khalifa. Jadi aku ngechat Khalifa, kak mau nggak kakak pegang aku kayak gini. Dia kayak nggak mau, dia tuh nggak ada Frisly, masih manggil Frisly. Nggak Fris gitu, ini kan juga kerjaan kamu yang dapat, kamu aja. Aku bilang kalau enggak kak, ini aku butuh 1 orang untuk megang aku, yuk bareng-bareng lagi, aku bilang gitu, yuk bareng-bareng, karena kita tuh berhubungan, pokoknya menurut aku di dunia ini nggak ada yang serba kebetulan. Setuju. Pasti memang sudah digariskan, dan aku ngelihat dia sama aku tuh bisa bekerja sama, jadi aku kayak ngotot banget. Enggak kak, awalnya tuh dia setiap kali abis bantuin Frisly endorse atau mengerjakan satu produk itu, dia pulang. So aku bilang udahlah kak, sini makan bareng, dari kayak gitu sampai akhirnya aku ajak untuk syuting. Udah dia berjalan dari situ sampai sekarang. Total berarti udah 4 tahun ya? 4 tahun bareng. Tapi Alifa sebelum jadi manajer Frisly udah sempat di dunia entertainment, megang siapa? Banyak. Oh banyak. Sebelumnya Khalifa itu sama Elina temanku juga. Elina Jo. Iya, sama Elina, terus sama Shiva, sama adekku juga itu. Bener-bener megang udah lama. Jadi emang Khalifa sudah terbiasa di dunia seperti ini gitu. Oke. Alifa mau nambahin cerita seru? Udah itu udah panjang banget. Oh, udah di Ketawa sih, maksud aku kamu bantu aku dibikin penonton tuh aku nggak bawel-bawel banget. Dia kan penonton Ntar sisi lain Frisly kan mau mintanya. Tapi nih, Alifa, tapi kamu begitu kan tadi kamu pegang sebelumnya kayak Siva Haju, terus tadi Elina segala macem. Tiba-tiba kamu jadi manajer Marsha juga berarti kan? Hantu. Iya, hantu ini kan. Kamu katanya denger kan penakut sebenarnya kan? Aku penakut banget kan sebenarnya. Nah, terus awal-awal tuh kayak aduh, enggak deh Cis kayaknya gitu. Aku kan nolak terus kan. Terus kayak enggak ayo kak bisa gitu. Enggak deh kayaknya. Terus akhirnya perjanjian ya udah aku nemenin kamu syuting dan lain-lain, ngurusin yang lain. Kecuali syuting horor. Kalau horor kamu enggak standby berarti? Dia nggak mau. Sampai sama Ojan doang kan. Iya, terus sama. aku jadi pas lama-lama jadi kasihan juga ya di syuting horor cuma berdua doang gitu kan. Kadang cuma sama Ojan aja kan. Dari situ tuh kayak coba sekarang jadi kayak terbiasa. Tapi tetap ada takutnya gitu. Kalau timnya dikit aku takut. Kalau timnya banyak jadi yaudah lebih aman. Jadi aku bisa ngumpet di belakang kan. Dia di depan, aku di belakang gitu. Pokoknya dia di belakang mobil lagi kan.
Bener tapi. Karena gini, kalau Khalifa waktu sama Shiva dan lain-lain, Khalifa lebih ke PA-nya. Oh iya. Shiva kan punya manajer kan, jadi lebih ke PA. Sama Kak Sanjay ya. Pernah di podcast aku juga, Sanjay Maulani. Iya. Terus Khalifa tuh PA-nya, tapi kan sedikit banyaknya dapat banyak ilmu juga. Setuju, untuk iya. memegang, untuk nemenin gitu. Dia tuh udah ahli lah untuk nemenin dan jadi kakak yang baik buat aku. Oke, tapi kamu sekarang negosiasi udah bisa ya? Kalau dulu kan saya PN nemenin kan Iya, sekarang iya. Udah bisa udah nego. hebat loh dia. Iya. Pengalaman kemarin ya. Nego apa tuh? Oh, nego. Udah pegang pintu jatuh udah bisa, nego budget juga bisa gitu kan. Tapi menurut Alifa, susah mana sih nego ketika ada klien minta Marsha apa nego Frizzly? Lebih susah bangunin Frizzly. Lebih susah banget, bukan malah nego lebih gampang. Nego lebih gampang kan? Karena gini, kalau aku sama Khalifa tuh kan apapun ngomong sama aku. Tapi kalau misalnya nih, aku tuh anaknya kayak udah kan nggak apa-apa kenal. Nah dia tuh yang kayak Cis nggak bisa karena sebelumnya kamu sudah ada yang ini harganya segini gitu-gitulah. Tapi aku kayak tapi kan nggak enak ya Kak kalau ketemu aku tuh anaknya kayak Nggak enak, udahlah Kak. gitu-gitu. Iya. Nah dia tuh lebih galak. Tapi kalau untuk yang kayak misalnya Kak aku mau kerja sama Frizzly jam 7 pagi gitu. Nah Nggak itu bisa. dia tuh berantemnya. Iya, Itu dia betul. struggle-nya. Kalau Marsha kan malam terus. Iya. Aman. Iya. Marsha dia aman. Udah gitu kan kalau kita kegiatan pagi kan dia baru tidurnya pagi kan. Jadi Iya. bangunnya tuh harus gerebek-gerebuk. Kalau enggak mau bangun. Iya. Perjanjian dulu 5 menit kak. Tapi gak bangun-bangun udah kesel kan, seret aja deh ke kamar mandi siram. Serius sampai siang gitu? Serius. Ih, galak banget loh Alifa. Tapi bukan seret yang ibu tiri ya. Iya. Seretnya bangunin terus kayak Cis ayo cepetan. Ya udah kunci rambutnya tuh aku udah dibasahin. Jadi kan basahin pakai baju gitu. Jadi dengan keadaan aku masih pakai baju udah disemprot. Udah Jadi aku sadar kayak, kan, langsung sadar kan. gitu kayak ya udah mandi gitu. Tapi Alifa berarti tinggal di rumah Frizzly sekarang? Enggak enggak pernah. Enggak. Aku rumahnya deket. Oh, rumahnya Lumayan dekat. iya. Oke. Tapi Alifa, kamu pernah didatengin sama Marsha nggak selama jadi manajerin Frizzly? Kalau didatengin sih enggak, cuma isengin iya. Oh, pernah? Sering banget. Berantem sama Marsha terus. Sering banget. Oke. Kayak misalkan udah tahu nih kita naruh barang di situ Tika, terus tiba-tiba barangnya nggak ada, kita udah cari-cari ya, udah dicari-cari barangnya nggak ada, terus tiba-tiba udah kayak syah gitu ya dalam hati. Syah udah- balikin gitu. tiba-tiba udah ada dari situ lagi. Padahal itu kita udah muter-muter itu nggak ada. Itu sering banget handphone. Kalau nggak sisir, dia kan sisirnya kan khusus kan. Kalau nggak sisir tuh sering banget hilang kan. Sisir khusus jatuhnya gue es batu. Ada sisirnya. Kalau kan rambutnya kan ini kan gelombang gitu kan. Jadi sisirnya itu khusus. Kadang sisirnya udah suka nggak ada. Sampai makanya kita stok sampai sisir berapa 4 ya. Lebih. Sampai 4 karena sisirnya Serius? suka Iya. dihilangin. Tapi bukan dihilangin yang hilang ya, tiba-tiba adanya di dalam tong sampah, Iya, di dalam di tempat laci. baju kotor. Tapi di bawah baju kan nggak masuk akal Iya. gitu karena Marsha tuh sebel banget sama dia. Oh, Marsha iya? sebelnya tuh karena Khalifa tuh kan anaknya nantangin. Jadi kadang Iya. tuh kalau misalnya lagi bahas Marsha dia kayak emang tuh si Marsha gini dijatuhin dilemparin pakai box sepatu. Nih, itu sering banget Oh sih. serius? Jatuh sendiri dari... Iya bener. Dijatuhin dari atas lemari. Lemari di box sepatu di lemari, terus atas aku lemari. duduk di bawah lemari kan kayak nyari apa, tiba-tiba box sepatunya jatuh gedebuk. Atau Kalau box sekali tas. masih mending ya, 3 kali. Sampai ke bed cover. Iya betul banget. Serius? Kita udah kayak udah lanjut kamu cari sendiri deh, aku keluar takut kan. Kalau dia udah kayak gitu aku jadi takut. Sebenarnya penantangin, tapi kalau dia kayak gitu wah berarti dia memang Marah nih marah gitu. gitu. Tapi Frizzly stres nggak sih kalau lagi tiba-tiba lagi syuting kan perlu pakai baju ini segala macam, dia pas lagi syuting barangnya hilang di Marsha. Gimana? Kalau sama Marsha nggak hilangnya sama dia. Ini kebalik nih. Ini kebalik. Jadi kalau misalnya handphone dan barang-barang lain itu tuh mungkin Marsha ngilangin ke Khalifa. Tapi kalau barang aku yang ngilangin Alifa. Gantian misalnya nih, Khalifa barangku mana? Udah di situ. Enggak ada. Aku tuh inget sumpah Cis gini berdebat dulu. Terus dia tuh tipikalnya nggak mau minta maaf. Oke. Nggak mau minta maaf dalam secara langsung gengsi Iya. gede Oh, gitu. gengsian. Ih, nanti udah sampai rumah udah chat aku panjang. Cis maaf ya hari ini gini gitu. Karena gengsi kan. Padahal aku tahu dia tuh sayang banget sama aku. Tapi Rifa, kamu Marsha itu cuma ada di rumah Frizzly atau kamu pernah diikutin sampai rumah kamu? Aku nggak tahu sih, tapi Marsha sih pernah bilang kayak pernah ngikut sampai rumah yang ngeliat mama aku nungguin aku tuh benar gitu. Nungguin sampai dia naik tangga masuk kamar tuh Marsha ngasih tahu ke aku. Ya. Oh, oke. Tapi kamu berarti udah pernah ngeliat sosok Marsha sendiri? Kalau ngeliat wujudnya gitu semuanya enggak sih, tapi kaki nggak Kaki. pernah lihat. Kakinya pernah? Di tangga itu gimana? di tangga rumah dia, terus aku lagi duduk di sofa di bawah kelihatan tangga gitu kan. Terus aku lihat oh itu kaki anak kecil. Aku ngomong sama mami kan, mam itu kaki siapa ya ada anak kecil di atas. Oh berarti Marsha, kamu diliatin. Itu baru seminggu baru sama aku. Iya. Oke. Udah diunjukin. Tapi sekarang udah terbiasa? Udah terbiasa, tapi Yakin? tetap takut.
tetap takut aku. Tapi kalau pernah ngeliat hantu lain nggak selain Marsha? Sering, kalau yang lainnya Iya, sering. lumayan Apa sering pernah- sih. Ngelihatnya tuh gini Kak, karena kan kalau aku lagi syuting penelusuran, akunya kan penelusuran. Khalifa tuh seringnya 80% dari Frisley penelusuran, ini fakta ya guys, dia tidak mobil. Di mobil, oke. Iya, main handphone dengan keadaan agak tiduran, tiba-tiba tidur. Pokoknya kalau dengar suara ngorok itu udah pasti Khalifa. Nah nanti tiba-tiba dia bangun, gara-gara Cis, kenapa tadi di belakang aku lihat ada muka, Cis aku ngeliat ada cewek, aku ngeliat ada pocong gitu-gitu. Beberapa kali tuh ngeliat. Iya. Oke. Tempat yang paling kamu takut, paling serem selama kamu ikut Frisley di mana, Alifa? Banyak banget sih Kak, tapi terakhir kemarin kita adalah kayak hutan tempatnya itu serem sih. Serem banget maksudnya. Daerah kayak- Cibubur. Ya kaki-kakiku tuh sampai pada biru kan, katanya ada kalau kaki pada biru tuh dijilat setan atau apa gitu. Nah kan. juga sih, Iya. setan juga ngerti ini lagi COVID. Masa dia ngejilatin? Tahu ketularan ya? Itu berasa dude. Maksudnya Kalau kata orang zaman dulu Iya, ya, orang zaman beda dulu. zaman soalnya. itu kemarin Beda sih- zaman ya, Bang? Beda jauh, Bro. Dia anak sekarang sih kalau dia anak Oh, sekarang. ini anak milenial. Nggak juga sih. Oke, lanjut. Iya, kemarin banget ya, baru kemarin Iya, banget. Itu baru banget kemarin. itu serem sih, maksudnya kayak di mobil tuh cuma aku bertiga sama satu ibu hamil. Itu tuh bener-bener berasa banget ada dia, cuma kan aku sambil main handphone kan, jadi nggak dirasa-rasa. Aku belum cerita juga sama kamu, tiba-tiba kerudung aku ada yang narik. Apa ditarik? Kerudung Oh, aku hijab. kan. Oh, aku langsung, tapi aku nggak mau buat jadi rame kan, jadi kayak Kak aku mau turun dari mobil, kayaknya aku mendingan di luar sekalian, jadi masih bisa lihat lampu-lampu gitu. Ternyata itu kerudung aku dinarik, padahal di belakang nggak ada siapa-siapa. Itu serem sih. Maksudnya sampai daerah- bisa gerakin barang tuh, sampai gerakin benda tuh udah kuat berarti ya. Terkenal kok itu di Cibubur. Oke, tapi Perkemahan. Iya, perkemahan kosong, Cibubur juga. Iya. Biasa dipakai lokasi di syuting Widya juga. Latika segala gitu. Seperti itu. Iya. Kayak gitu. Tapi Alifa pernah kerasukan nggak? Oh, ini pawang ini. Ah, Kebalik. Sering. karena dia kan selalu dapat horor mulu Iya, ya. aku lagi penelusuran tiba-tiba kalau kru udah pada teriak Frisley, Alifa, aku lari Kak. Iya. Aku lari nyamperin dia, pas nyampe di tempat dia udah nggak kerasukan. Kan nyebelin ya. Oh, jadi Nggak ya? setannya takut kalau ngeliat Frisley mungkin ya? Kayaknya sih. iya, tapi seringnya kayak gitu. Kalau dia kerasukan tuh serem Kak, tiba-tiba nari Bali. Oh, serius? Serius. Waktu itu di Bali kayak gitu, tiba-tiba dia jatuh, dia nari Bali dengan mata. Kan gini, nari Bali itu mungkin kalau cuma gerakan tangan kita masih bisa belajar, tapi Betul. gerakan mata itu kan udah Susah, mudah. iya. Dia bisa menari Bali dengan gerakan mata yang sinkron. Jadi itu tuh sampai pemangku adatnya ngomong, oh ini ada yang masuk, sampai pakai bahasa Bali. Titi yang bla 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 bla, banyak lah ngobrol. Nggak lama dia cek ngobrol, dia lepas. Ya pokoknya sering lah. Dia tuh tipikalnya gini, Khalifa tuh nggak bisa banget kalau datang ke tempat yang bener-bener ekstrim. Horornya tuh maksudnya gini, ada tempat horor tapi hantunya welcome. Tapi ada tempat yang kebanyakan hal-hal negatif. Jadi yang kayak gitu tuh kadang ngerumpulin dia karena dia penakut kan. Iya. Jadi energi ketakutan dia dimakanin dong sama Iya, mereka. iya. Jadinya mereka pada aktif dan Khalifa kerasukan. Oh, ngaruh ya, Fris? Kalau kita makin takut, hantu makin seneng ya? Ngaruh, makanya kapan-kapan kakak ikut aku penelusuran. Gitu. Boleh dicoba sih Kak. Aku pernah lihat konten kamu sama talent aku di Dedar, aku Iya, kasar mata. iya Itu aku dong. ngeliatnya. Tapi itu kan enggak. masih belum, kita masih bisa dibilang lebih ke fun ya. Iya. Kalau di situ masih yang fun. Kalau biasanya aku tuh lebih horor banget. Horor banget. Oke, Frisley kan sering ke penelusuran-penelusurannya gini. Banyak teman-temanku yang nitip pertanyaan nih. Oke. Itu sebenarnya kalau kayak hantunya itu settingan apa sebenarnya beneran ada sih kalau setiap Frisley penelusuran? Oke, ini jujur ya. Jujur, sejujurnya. ah. Kalau konten di YouTube itu settingannya 0,5%. 0,5%. Kalau di YouTube. Oke. Tapi kalau kebutuhan TV, televisi, program itu pasti settingannya 80%. Oke. Kenapa aku bilang 80%? Karena nggak semua orang tuh mau diliput di kamera. Setuju. Jadi ada dari mereka yang mengaku memang benar-benar cerita dari mereka. Contohnya kakak punya cerita, iya Frisley saya disantet, nih fotonya waktu saya disantet kejadian seperti ini. Tapi akan ada talent yang memainkan menjadi kakak. Setuju, Nah ya. itu kan settingan ya jatuhnya. Reka adegan lah. Reka adegan. Iya, Dan oke. aku harus membuat, tapi sebenarnya dari lokasi rumahnya atau hantu yang Frisley sebutkan asli. Cuma kalau sampai yang keluar paku gitu-gitu mah, Settingan. iya. Kalau Iya. itu mah jatuhnya ini sih apa gambus. Debus. Debus. Buat api. Salah, iya maksudnya yang kayak gitu Iya. tuh. Tapi kalau di YouTube 0,5% settingan karena memang ketika kita di YouTube tuh kan kita datang dengan tim kita yang dikit banget. Jadi kemungkinan hantunya nongol tuh jauh lebih besar daripada kita yang di studio gitu. Hantu terseram apa yang pernah dilihat sama Frisley? Aku tuh kalau hantu paling serem di Indonesia menurutku sih aku takut banget tuh sama pocong.
Pocong. Tapi yang paling aku takutin itu kuntilanak laki dengan bentuknya yang serem. Kuntilanak itu bukan cuma kuntilanak perempuan. Ada kuntilanak merah, kuntilanak hitam, kuntilanak biasa, sampai ke kuntilaki. Kuntilaki itu dia tuh kuntilanak biasa, tapi posisinya dia kayang, kepalanya muter, lidahnya keluar, dan itu dia tuh menyerangnya, maaf ya, tapi organ vital dari manusia. Pernah dengar gak sih katanya amit-amit ya ibu hamil tuh masih bayi, masih kayak 3 bulan, 5 bulan menjelang 6 bulan tuh nggak boleh ditinggal sendiri karena takut tiba-tiba bayinya hilang atau apa. Di daerah-daerah tuh masih banyak kuntilanak laki. Jadi jauh lebih jahat itu kuntilaki. Tapi kalau di luar negeri yang paling aku takutin waktu itu tuh di Jepang. Jadi aku ketemu hantu dari belakang seperti manusia, pas dia nengok. Jadi aku cuma ngeliat 2 matanya, tapi hidungnya aku nggak ngeliatin, tapi ngeliat mulutnya tuh kebuka lebar, rahangnya jadi robek gitu. Itu serem sih gitu. Itu di Jepang. Serem banget sih. Iya. Tapi kamu pernah takut nggak sih, Pris? Jujur, maksudnya emang kamu indigo segala macam, tapi pernah ada perasaan takut nggak? Bukan pernah, sampai sekarang Tiap hari takut. takut sih, Aku Bang. mandi aja ditemenin. Oh gitu. Loh ternyata anak indigo yang ngeliat hantu pun takut ngeliat hantu. Faktanya loh, anak indigo mandi ditemenin. Tidur juga nggak loh, berani sendiri. Iya, karena gini loh Kak, aku kan terbiasa melihat mereka ketika di kamar mandi. Banyak dari mereka tuh ketika dia tahu, oh ini anak indigo, gue nyamperin, gue mau cerita. Jadi hantunya tuh pada nyamperin aku, kan kadang males ya kalau kita lagi mandi gitu di bathtub, tiba-tiba ada tangan megang kakiku atau Hantunya tangan cowok cewek? cewek kali ya, nggak tahu. Iya kan serem juga dia cewek tiba-tiba hantu cowok. Tapi kan tetap aja mau hantu cowok hantu Iya, Kak. iya. Mau hantu cowok yang keluar palanya betanduk ya serem juga Kak. terus. Jadi kayak pas lagi mandi gitu, tiba-tiba lagi di shower, tiba-tiba ada rambut. Waktu itu kan aku rambut pendek. Aku inget banget ada rambut turun ke punggungku, terus kayak ngikat di perut. Aku udah kayak astagfirullah, jangan nengok gitu. Aku ngeliat bener nih ada kayak rambut. Terus aku coba kayak gini, pasti ada. Pas aku lihat di atas ada perempuan gini, lagi nyeringai gitu di kamar mandi. Jadi aku anti banget ya kalau mandi tuh, aku udah kayak males karena aku yakin banyak hantu yang nyamperin aku gitu. Jadi aku menghindari itu gitu. Jadi sampai sekarang kamu mandi, tidur semua harus ada temenin? Iya. Wah ini fakta yang netizen udah tahu belum? Enggak kayaknya. Tapi kalau di faktanya lagi, aku kalau di luar kota aku takut banget. Tapi kalau di luar negeri aku siap sendiri. Iya. Aku ke Jepang tidur apapun itu sendiri. Oke. Jadi benar-benar explore apapun sendiri aku. Kalau di luar negeri aku berani. Tapi kalau di Indonesia nggak berani. Karena kalau di luar negeri mau tuh hantu nyamperin aku nggak ngerti bahasanya apa. Oh iya, Kayak beda. bodo amat lu ngomong apa. Kayak ya udah ada hantu gitu. Kalau di Indonesia kan ngerti ya. Kadang kalau mereka ancamannya mereka, terus mereka yang serem banget gitu nunjukin bentuk mereka dan ceritanya, itu aku nggak deh. Gitu. Kamu pernah nggak sampai misalnya sakit beberapa hari karena diikutin sama hantu? Sakit paling parah apa yang pernah terjadi? Sering sih dia kalau mau habis, maksudnya kayak mau lihat hantu yang lagi gimana sakit, pasti panas. Pasti panas, demam lama gitu, kayak 2 minggu demam tinggi ya, terus tiba-tiba meracau. Kalau kata mama tuh, aku kan sempat tinggal di Bangka. Di Bangka tuh aku pernah sakit 2 minggu, bolak-balik dokter, cek darah, infus dan lain-lain, karena takut dikira tipes kan, DBD juga. Tapi itu nggak kenapa-napa, gara-gara aku tuh setiap tidur badanku tuh kayak ditabrak sama genderuwo gede. Jadi aku ngerasa isi badanku tuh nggak ada itu loh Kak, kayak melayang aja. Itu SD, itu paling parah. Kamu sejak kapan sih menyadari kalau diri kamu seorang indigo, Fris? Kalau aku sadarnya SD, tapi SD. kalau dari kapan aku melihat, dari pas aku bisa ngomong, omongan pertama aku itu yang keluar dari mulutku kakak. Padahal aku anak pertama. Oh. Jadi mama memang sudah tahu aku dari kecil memang bisa. Gitu. Jadi dari awal aku bisa ngomong, bukan mama, Kakak. papa, kakak. Dan mama udah kayak, hah siapa, karena aku punya mbak kan, dan dipanggilnya itu, mama tuh ngajarinnya manggilnya ibu atau teteh. Jadi tidak pernah manggil mbak, tidak pernah manggil kakak. Tapi tiba-tiba aku ngomong kakak gitu. Jadi mama kayak, hah kakak tuh kakak gitu. Jadi mama udah kayak, anak gue nih nggak bener gitu. Tapi di keluarga kamu cuman kamu aja yang apa? Kamu emang udah punya apa sih bakat indigo? Apa sih namanya ibaratnya Iya, silsilah keturunan. keluarga? Oh, oke. Kungkung aku dari papa kebetulan memang bisa. Oke. Kalau di Bangka itu bisa dibilang mungkin Thaipak orang yang mengerti. Dari mama, kakek juga, dan turun ke mama. Jadi mamaku bisa melihat sampai SMA. Terus Oke. tiba-tiba hilang. Gitu. Oh. Jadi aku keturunan dari 2 belah pihak, papa Oke. dan mama. Makanya nggak bisa dia apa-apain. Lihat nggak? Lihat apa? Lihat nggak? Gerak tiba-tiba tadi. Tapi geraknya bukan kayak gitu. Itu yang mundur. Nggak tahu ya, tapi semoga. Aku jadi horor. Nggak beneran. Tadi dimundurin gitu. Tapi Alifa sama Frisly, kamu menyadari nggak sih kalau misalnya dari keindigoan Frisly sekarang ini bisa menjadi aset-aset uang karena jadi diundang ke acara TV, main film, konten-konten, endorse segala macam?
Nggak munafik, iya sih. Iya sih. Makanya Iya. gue bilang thanks to Marsha. Iya, thanks to Marsha gitu. Ini kita kerja sama setan. Nah ini nih yang seru nih, kita mau ngangkat gimana sih Alifa jadi manajer hantu. Banyak nggak sih klien yang lebih banyak requestan hantunya daripada Frisly-nya? Lebih banyak mana? Sama aja sih sebenarnya, cuma kan kalau sebelum kerja sama kita tanya dulu ini mau ada Marsyanya enggak gitu. Kalau misalkan ada Marsyanya beda lagi gitu kan. Oh budgetnya beda kalau ada Marsha. Marsha jadi sumber duit loh. Enggak gini. Sebenarnya bukan budgetnya beda, tapi gini. Marsha itu kan tidak bisa yang disetting dia harus bicara apa ya. Iya, karena real ya, ini real ya. Iya, jadi ketika dia bicara konsekuensinya harus diterima gitu. Maksudnya ada kemungkinan yang misalnya program itu meminta untuk settingan belum tentu bisa gitu. Iya. Karena dia anaknya to the point. Ketika hostnya mungkin nanya, Marsha emang bener tadi ada kepala buntung? Kalau emang nggak ada, Iya. dia nggak akan bilang ada gitu. Kayak tidak, itu kan kakak yang itu yang bilang. Nah kakak yang itu yang ditunjuk kreatifnya. Iya, Gimana iya. nggak panik, ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau sama Marsha lebih ke bukan kerja sama brand ya, bukan Iya. kayak kerja sama brand, paling kayak Bintang tamu. program-program bintang Oke. tamu kayak gitu. Film ya, sekarang lagi mau bikin film The Marsha kan? Iya, aku mau bikin. Dirimu film. jadi produser ya di situ ya? Iya. Main juga tapi ntar? Main sebagai Frisly atas request teman-teman. Gila. Tapi Alifa lebih susah jadi manajer Marsha atau jadi manajer Frisly? Dalam arti gini, pernah nggak suatu saat kamu pernah ada klien nih gue pengen Marsha, ternyata nggak keluar Marsha pada saat lagi di Itu action gitu? pernah sih, tapi kayak pernah karena mungkin kalau setan itu kita kalau hantu itu kan kita nggak bisa paksain terus kayak kita nggak bisa briefing kan. Kayak ya udah setengah grupnya dia aja ngomong apa gitu kan. Kadang misalkan udah ini nih, ayo Syah bisa nggak Frisly-nya, kadang Frisly-nya kayak Kak nggak bisa di Marsha gitu karena Marsha-nya nggak mau kadang tuh Kayak nggak gitu. bisa digituin juga sih, nggak bisa di briefing gitu loh Kak. Oke, jadi gimana? Dikomplain nggak sama kliennya ketika aduh dia nggak keluar udah berjam-jam nggak? Mendingan nggak usah nggak sih kalau kayak gitu kan. Ah. Kan kita nanya dulu kebutuhannya apa gitu kan. Iya. Apa dia mau kenalan kah, atau dia mau nanya apa kah, terus nanya pertanyaannya itu nggak bisa yang berat gitu karena kan dia nggak bisa ngerti kan si hantu ini ngomong apa sih gitu. Si hantu ini nggak bisa digituin gitu, maksudnya kayak ya Cara lu bicaranya pertanyaannya harus udah ada belum gitu, pelan-pelan, menanyanya gitu. apa gitu, dan nggak Marsha tuh nggak bisa diledek gitu orangnya. nggak bisa diledek. Setan ini nggak bisa diledek. Karena dia yang biasa ngeledek. Oke. Tapi Fris, kamu selama ini kan kayak punya maaf pernah pacaran kayak Jodie Onsu sama Iya. cowok-cowok kamu yang lainnya. Pada takut nggak sih kamu punya bisa diikutin nama Marsha, terus kamu Indigo kayak gitu? Pada gimana teman-teman kamu? Sejujurnya aku ini kan sebenarnya baru mau mengaku kemampuanku ini di akhir-akhir SMP kan. Karena itu udah ada program sendiri. Jadi aku tuh sebenarnya tidak pernah mau ngasih tahu orang kalau aku Indigo. Gitu. Karena aku yakin ya maksudnya nggak munafik ya ketika mungkin orang dekat sama Frisly keluarganya tahu, ada mungkin keluarga yang menerima tapi ada keluarganya ih masa lu pacaran sama anak yang suka kesurupan gitu loh. Oh, iya, iya. Tapi alhamdulillahnya sejauh ini aku selalu dapat pasangan yang baik-baik sih. Maksudnya mereka nggak pernah peduli karena ketika kita pacaran nggak ada yang nanya hantu gitu. Oke. Tetap secara pribadi aja gitu. Oke, jadi Tapi pacaran sesama anak indigo juga belum pernah sih. belum pernah. Justru pacar kamu semalam mantannya sebelumnya nggak ada Indigo ya? Nggak ada. Enggak. Jadi mereka pun nggak ada yang komplain. Enggak ada. Oke. Fine-fine aja. Dari keluarganya pun kayak maaf kayak Bensu kakaknya boleh bahas boleh. Boleh. Ya nggak masalah. Iya. Maksudnya kayak kayak kakaknya Jody kayak Bensu gitu pun mereka pada nggak apa-apa. Enggak, karena kan aku kenalnya dari awal udah jadi Frisly yang kayak gini ya. Iya. Gitu. Jadi udah tahu gitu. Kan aku juga nggak yang lagi jalan nonton bioskop tiba-tiba kerasukan kan. Iya. Kan ini kalau kayak gitu baru nggak ada yang mau kak temenan sama aku. Coba bayangin nih kalian lagi di tempat makan tiba-tiba kok aing teh mau. Itu mah kabur. Nggak ada, jadi semuanya baik-baik aja. Oke. Menurut seorang Frisly, apa sih arti peranan seorang manajer bagi hidupnya Frisly? Alifa yang untuk Alifa Frisly kalau saya manajernya selain nama Alifa ada juga tadi ada Kak Dodo. Kak Dodo untuk film ya. Iya, Oke. untuk Kalau Alifa lebih ke endorse, collab apa segala megang macam. aku lah kalau Kalifa. Full. 24/7 kalau kata anak zaman sekarang. Oke, 24/7. Tiap hari. Kalau iya arti manajer tuh kalau menurut aku sama aja kayak rumah sih. Rumah itu membutuhkan fondasi. Jadi buat aku dan aku yakin semua talent yang lain juga, kalau kalian mikir manajer dapat kerjaan tuh berkat gue, nggak juga. Kalian nggak mungkin deh, aku tidak mungkin bisa mengerti tentang pekerjaan, mungkin etika bekerja, bertemu dengan brand dan lain-lain, mengerjakan sesuatu tanpa adanya sosok-sosok seperti kalian gitu. Kalau buat Frisly sendiri ya kayak gitu. Tapi kalau buat aku ke Kak Alifa mungkin dia udah lebih dari manajer karena udah kayak kakak kan. Jadi aku mau dekat sama cowok manapun itu approve by Alifa dulu. Aku mau bales chat cowok
Itu sering terjadi nih kalau itu Sekarang balas sama chat siapa? lama banget. Ada. Siapa? Nanti. Ini buat netizen ini kan pada kepo. Fris sekarang masih apa sih? Pada masih apa sih? Coba bongkar-bongkar sini. Sebenarnya tuh udah dia ngajakin dia nikah. Oh gitu. Siapa Fris yang mau ngajak nikah? tapi dia kayak masih tar dulu deh kak gitu. Karena gini, aku tuh bukan tipikal orang yang PDKT 1 minggu 2 minggu ayo gitu. Ayo boleh nih belak-belakan di sini Bu. Iya dong. Katanya kamu putus. Ini boleh aku nggak sih putus sama Jody gara-gara diajak nikah muda, bener nggak? Nah, salah. Salah. Nggak gitu. Nggak gitu. Ada gini, hubungan pacaran apalagi menuju ke hal yang serius itu kan bukan cuma tentang 1-2 orang gitu ya, bukan cuma tentang 1-2 kesamaan dan ketidakcocokan. Banyak faktor, tapi mungkin untungnya aku bertemu dengan orang yang dewasa, jadi kita mengakhiri dengan cara baik-baik untungnya ya. Tapi kalau kayak tadi Khalifa bilang udah ada yang ngajakin nikah, memang ada gitu. Deketinnya dari lama juga ada, karena aku tuh nggak bisa KPDKT. Harus sabar deh kalau sama Frisly. Tanya cara aku balas gimana? Lebih aku sih yang sering nyuruh balas tuh ada chat tuh balas gitu. Kadang dia suka kayak ya gitu doang gitu. Cuek, Kadang suka ditinggal gitu aja kan sama dia kan. Jadi handphone aku tuh dipegang main Khalifa. game. Aku main game. Makanya yang deket sama aku sabar, bukannya aku jual mahal ya. Maksudnya bukannya aku sok kecantikan juga. Karena gini, aku tuh percaya kalau dalam hidup itu ada skala prioritas. Sejauh ini aku ngerasa kayaknya memang belum di prioritas. Aku tuh bukan yang pacaran berdua-duaan harus mikirin A, I, W, O. Aku gak munafik, aku butuh sosok untuk mensupport aku dalam segala hal. Untuk yang nemenin aku chat, teleponan, gemes-gemesan itu aku butuh. Tapi belum bisa deh untuk kayak nikah, karena gini, nikah itu kan bukan cuma antara aku sama dia, keluarga, dan aku adalah anak pertama dari orang tua aku yang sudah divorce. Jadi aku tuh mikirin banget apa yang akan aku bekelin untuk mama dan papaku sebelum aku menjadi istrinya orang lain gitu. Jadi banyaklah prepare-nya, makanya aku udah kayak nanti dulu, aku masih enjoy kok sama hidup aku, masih enjoy sama sibuknya aku walaupun ngeluhnya banyak. Jadi Alifa jadi tampungan keluhannya ya? Kadang kalau misalkan lagi syuting nih yang belum ada orang tahu sih. Apa tuh? Kalau aku capek, yaudah yuk pulang, mau syuting nggak? Aku suka kayak gitu, karena kalau misalkan dia udah ngeluh gitu, aku yaudah kamu gini-gini, nanti dia malah makin lemes kan, mendingan kayak ya gue diomeli nih gitu kan, jadi kayak yaudah ayo gitu. Dia sering banget dia kayak gitu, karena kan kalau misalkan syuting itu kan dia lebih banyak malam kan, capeknya lebih 2 kali lipat kan kalau syuting malam. Setuju. Gitu, capek. Jadi dia lebih sering kayak gitu, aduh capek banget kak, ya dia pulang ayo, aku suka. Iya dia tuh bukan yang kayak sabar ya 1 jam lagi, yuk pulang yuk, aku kasih tahu ya kita pulang, kan nggak mungkin. Galak ya. Jadi aku kayak ya udah ayo kita syuting. Tapi tadi ada netizen yang nanya di Q&A di aku, tapi ini nggak tahu boleh jawab apa kalau Frisly ya. Tolong tanyain kak, hubungan antara Frisly sama keluarga Deonsu masih baik nggak? Udah nengokin Bensu belum yang lagi sakit tadi? Oke. Boleh jawab nggak? Kalau hubungan aku masih baik. Masih baik karena dari pihak sana juga Kak Ruben sama aku baik banget. Tapi kalau nengokin atau enggak itu bukan yang nggak mau nengokin, tapi kan kita punya kesibukan yang pertama. Yang kedua, kemarin kan Kak Ruben juga lagi pemulihan ya, dari lagi ke dokter untuk penyembuhan ya. Aku support dan doa pastinya pasti aku kasih karena aku kenal baik-baik dan jujur ini berakhirnya juga baik-baik, sangat baik-baik. Tapi Fris, apa? Ini salah lagi nggak? Menurut kamu sebagai kacamata indigo, ada yang bilang netizen kan Bensu diguna-guna, itu diguna-guna nggak sih sebenarnya? Kalau bingung ya, karena gini, kalau masalah guna-guna, Kak Ruben itu kan beberapa kali memang pernah ada yang mengirimi ya, sampai itu dari udah lama banget. Nah untungnya Kak Ruben itu bukan tipikal orang yang memikirkan kayak oke, gue dikirimin, gue kepikiran banget gitu kan, malah bikin kesehatannya drop. Untungnya sekeluarga itu mereka ngejalanin aja tipikalnya. Jadi menurut aku ya, kalau buat orang-orang yang bilang kayak diguna-guna kah atau digimana-gimanain, aku percaya kok orang baik itu pasti akan selalu dilindungin. Yang pertama, yang kedua, doa baik yang gak akan pernah putus untuk keluarga di sana juga pasti akan menghasilkan hal yang baik. Jadi aku dari sini aku juga support dan doa. Tapi sebenarnya kalau guna-guna atau misalnya ilmu santet dan lain-lain itu memang dia hanya masuk ke orang-orang yang nggak baik atau gimana sih? Enggak, justru paling sering ke orang baik. Oh jadi kita kalau baik serem juga ya? Serem kita banget. Baik-baik serem banget karena gini. Percaya nggak percaya ya, terlepas dari orang percaya tentang aku indigo atau tidak, dukun adanya atau tidak, tapi gini, dari zaman dulu kita belum ada, maksudnya dari zaman dulu kerajaan, terus turun lagi ke orang-orang yang terdahulu lah, leluhur kita, mereka tuh berantem nggak kayak zaman sekarang yang tembak langsung meninggal gitu pakai pistol dan lain-lain. Tapi kalau misalnya zaman dulu itu kan kalau mau nyerang adu ilmu.
jin apa yang akan aku kirimkan ke kakak untuk Iya. membuat kakak lemah gitu. Iya. Jadi memang sudah ada seperti itu. Justru orang-orang baik yang harus tahan apa ya? Tahan dengan kekuatan iman dan doanya. Gitu. Tapi mungkin kayak kata Frisly bilang kalau kita orang baik mungkin lebih dilindungi ya. Iya dilindungin, aku yakin kok dilindungi. Oke. Cuma ya itu emang dasar orang iri ya banyak. Jangankan gitu Kak, aku nggak ngapa-ngapain aja ada aja kiriman. Iya, betul. Kamu ada pernah juga yang Aku gitu sering gitu? Kak di rumah aku tiba-tiba plafon aku kan tingkat 3 gitu kan. Jadi plafon lantai 2 itu ambruk ke bawah yang tidak masuk akal. Gak ada angin, gak ada hujan, gak kenapa-napa, plafon runtuh tuh gimana? Lantai 2 loh, bukan lantai 3 ke 2, 2 ke 1. Ah, Gitu deh, sering. serem juga ya. Binatang kesayangannya juga sering banyak yang pada tiba-tiba mati Meninggal, gitu. nggak ada Oh, sakit gitu? nggak iya Iya, karena kan sering. aku rutin ya, aku punya dogi, aku punya kucing, aku punya kelinci tadinya itu pada aku bawa ke dokter, Iya. rajin banget aku bawa ke dokter dan nggak sakit, tiba-tiba meninggal. Jadi aku udah kayak ya udahlah, aku percaya kok, maksudnya kayak walaupun aku gini, aku bukan nantangin, tapi sebanyak apapun orang yang ngirimin aku dan keluargaku, karena emang keluargaku ngajarin aku harus berbuat baik, harus jadi orang yang baik, aku yakin itu akan berbalik untuk diriku. Setuju sih. Intinya jangan pernah lelah untuk berbuat baik ya. Betul, gitu. By the way kita bisa ngobrol nggak sih sama Marsha? Bisa. Agak bantuin gue nggak ngerti nih bahasa-bahasanya cara ngomong sama Marsha. Dia Kalau apa yang... nggak salah biasanya Marsha pakai bahasa tubuh. Gue kemarin lihat di kontennya mantan bos gue dulu Bu Atik. Marsha aja Iya. ngobrol sama Marsha kan? Iya, Batik deket sama Marsha sama aku. Iya Marsha kan? sering Dulu ngobrol. bos aku zaman aku kerja di Trans TV. Iya, aku kenal Bu Atik dari Angka. Oh iya. Kita boleh kali ngobrol. Tapi Alifah lu bantuin ngobrol. Iya, Kakak Lu nggak takut kan? Sedikit sih. Nanti kan kalau kita takut nanti si Marsianya kagak mau nggak mau diajak ngobrol. Kalau Marsha tiba-tiba kayang, pasti Nah, kalian berdua ngibrit. Meninggal loh. Kita ngobrol Aku sama boleh Marsia. itu posisi duduknya. Oke, kita coba kita ngobrol sama Marsha ya. Ini tim gue. Halo semuanya, Iqbal Maja. Hai Marsha, Hai kakak, kamu apa kabar, sehat? tidak ada kabar karena aku hantu. Gak punya kabar kan hantu kak. Oh iya, hantu. Marsha, boleh nanya nggak? Ya boleh. Frisly itu orang kayak gimana sih? Fishy itu ya, dia cengeng, Cengeng. suka menangis, suka marah-marah juga ya, dia kakak gendut. Iya, marah-marah mulu. Tidak suka makan manis, padahal aku mau syaka-syaka. Gulali, Oh, rambut gulali. nenek, syake-syake. Oh, kalau sama Alifah kamu kenal nggak manajernya Frisly? Ya kakak gendut, Orangnya gimana kalau Alifah? Kalau mandi kita tanya. Alifah orang kayak gimana orangnya? dia pakai baju panjang, dia kalau tidur buka mulut, Yang bagus dong. Ntar aku bagi syake-syake. tidak usah pegang-pegang. Ih, lucu loh Marsianya. Masa kamu umur berapa tahun sih sekarang? Kan aku hantu ya, jadi hanya umur tidak tambah-tambah, hanya 7 tidak tambah-tambah. Oh, 7 tahun nggak nama-nama. Iya kan hantu ya. Jo, Kamu seneng nggak jadi hantu? tidak. Kamu seneng nggak main film? Dikasihin job sama Alifah, katanya harganya mahal loh kamu loh. Tidak tahu ya kan, karena tidak punya uang hantu. Dia nggak tahu Nggak ngerti duit. Uangnya jadi buat siapa tuh kalau misalnya si Marsha main film? Alifah lu masuk ke duit lu jajannya. Marsha kamu nggak, terus kalau kamu dijajanin nggak apa diapain gitu loh? Ya, di rumah Fishy banyak sekali makanan. Tapi kalau Fishy tidak mau makan, aku hanya diam saja, tidak makan lagi. Hanya itu saja Fishy tidak mau beri makan ya. Diet Frisly-nya. Nggak boleh makan manis. Dia suka marah-marah. Lucu banget. Kamu emang sukanya makan apa aja Mas selain gulali tadi apa lagi terus? Suka Dia syaka-syaka. sukanya gulali. Iya. Syaka-syaka. Syake. Syaka-syaka. Udah. Oh, syake-syake aja. Syake-syake aja. Yang manis-manis aja dia suka Yupi. Tapi kalau dia kan kalau makan manis-manis tuh gak bisa ngebuka kan. Jadi langsung caplok-caplok. Kita yang ngeri gitu kan.
masih ada kertasnya suka dimakan. Waktu itu pernah dimakan masih ada kertasnya, kita yang panik kan. Makanya sekarang Frisly nggak dikasih makan yang manis-manis. Marsha Marshanya nggak dikasih makan manis-manis. Marsha yang kamu suka, yang nggak suka dari Frisly apa? Selain tadi cengeng. Fishy tidak pernah dengar aku ya. Oh nggak pernah dengar. Kalau aku kasih tahu Fishy gini, nanti Fishy marah. Masya tidak boleh seperti itu. Tapi Keras kepala. kalau Fishy nangis, aku bilang saja, syukurin. Oh, Frisly sering curhat sama kamu berarti ya? Ya, setiap malam cerita lagi. Pusing sekali jadi hantu ya. Sekarang Frisly lagi deket sama siapa? Cowok siapa sekarang? Ayo kasih bocoran. Jangan. Oh, Kasih gak? Kasih dong. Yang mana? Yang mana cowok yang mana? Pengusaha, artis. Tidak, Fishy tidak mau. Tidak mau lagi ya, kakak kan Nggak mau lagi sama artis. Oh nggak mau sama artis. Kalau Marsha nih, setujunya Frisly nikah sama siapa ntar? sama laki-laki. Ya iyalah masa sama cewek. Laki-lakinya seperti apa? Yang tidak tahu lah, Fishy lama sekali pilih laki-laki. Lah Tahu milih-milih. dia, iya. Frisly milih-milih ya. Perlu yang kaya nggak? Ya, Fishy. Sudah jangan dipancing ya. Ya, Fishy tidak tahu punya uang, laki-lakinya hanya Fishy. Seperti apa kakaknya? Nggak udah kejar dibahas yang Ya. gitu. Takut. Tapi Marsha, kamu suka nggak sih main film? Ini kamu mau bikinin film loh, The Marsha loh. Happy gak? Ya, karena Fishy tanya aku, Masya, cerita kamu dengan papa seperti apa? Cerita kamu dengan mama seperti apa aja? Jadi ya, aku cerita, Fishy tulis, aku cerita, Fishy tidur. Suka ditinggal tidur ya, Fishy ya? Ya, Kalau Frisly susah bangun, kamu ikut bangunin nggak selain Alifah? tidak, biar saja lihat kakak gendut marah-marah. Pagi-pagi sudah marah-marah. Sering terjadi ya, masa nggak pusing ngedengerinnya tuh? Tidak, kan aku hantu. Kalian tidak lihat saja aku terbang-terbang. Iya sih, iseng sih ya. Oh, kamu suka iseng. Kamu suka apa namanya? Ibarat kalau ini cemburu nggak kalau misalnya Frisly lagi dekat sama hantu-hantu lain? Ya, tidak boleh. Oh, nggak boleh. Kau ada hantu baru ya, aku tendang saja. Oh, ditendang. Galak dia nih. Tapi kan Frisly kerjaannya nyelacakin hantu, penelusuran ya? Ya, tidak apa, tapi tidak boleh bawa pulang ya. Oh, nggak boleh bawa pulang syaratnya. Jadi ditendang sama dia, dilempar. Oh, pernah Jadi tuh? nggak boleh ikut ke rumah. Ya, Itu sering tapi terjadi sih, Kak. aku taruh saja hantunya di rumah kakak gendut. Iya, emang bener-bener. Pernah Pak Ibas? Ya, ke rumah? sering. Sering, Kak. Itu sering. Aku taruh di depan pintu kamarnya, nanti dia tidak bisa tidur ya. Iya, benar sering terjadi itu. Biar saja dia tidur ditemani pocong. Ternyata lo ya. Bener-bener lo. Marsha, kamu kalau jadi hantu itu ada rasa takut juga nggak sih kalau jadi hantu? Tidak ada. Tidak ada. Kamu baik sama manusia maupun sama sesama hantu? Tidak, hanya kami memilih untuk dekat dengan siapa. Kamu bosan nggak sih ikut sama Frisly terus? Tidak bosan. Hanya teman Fishy saja. Kamu nggak pernah ke rumah manusia yang lain selain Frisly? Tidak mau. Tapi Fishy sering suruh, Masya, lihatin dia lagi ngapain. Mata-matain ya Frisly, ternyata lo sering kayak gitu ya. Iya. Mata-matain orang, jangan mau kalau Frisly nyuruh. Jangan Nanti lah. orang nggak punya privacy jadinya. Iya. Jangan mau ya, nanti aku bagi syaka-syaka. Tidak, Fishy lebih banyak syaka-syaka. Nggak bisa disogok. Sanggup. Tapi kamu betah ya tinggal di rumah Frisly ya? Ya, banyak sekali binatang ya. Iya. Jadi Binatang. bisa main. Kalau sudah pada keluar, aku bawa lari-lari. Jadi anjing lari-lari kejar aku. Suka ngajak-ngajak itu kucing, tiba-tiba kucing ada di kolong kasur dia. Oh gitu. Itu Marsha tuh yang ngajak pasti. Itu Ya. sering banget. Tiba-tiba kita nyari ini kucing pada kemana ya? Tiba-tiba pada ngumpul semua depan kamar. Oh, depan gitu. kamar paling atas. Oh dipimpin sama Marsha. Itu bener. Kamu cocok Udah jadi kayak pemimpin kereta upacara loh. kucing beneran itu. Iya. Ya kayak gitu ya. Ya, kakak gendut. Apa yang kamu nggak suka dari kakak gendut tuh? Suka marah-marah. Tapi kan buat kebaikan kan. Dia suka marah-marah, tidak mau salah ya. Jadi tidak
Udah jangan dibongkar-bongkar. Suka marah-marah doang kan aku. Tidak mau salah. Ya kan, udah itu doang kan. Marah-marah di manapun setiap hari ya. Enggak, enak aja loh. Marah-marah. Oh, untung dia tidak bisa lihat hantu. Kalau bisa lihat hantu di marah. Aku marahin hantunya ya. Ya nanti hantu gantian marahin kakak gendut ya. Anjir nih. Marsha, kamu senang Tidak nggak? usah pukul-pukul. Marsha, kamu suka nggak sih collab-collab YouTube? Kan kamu sering muncul di collab-collab YouTube artis Iya. papan atas, terus seneng nggak? Tidak naik papan. Bukan, maksudnya diundang sama teman-temannya Visi gitu. Teman-teman Kayak gini, Visi. seneng nggak? Bukan naik papan. Ya, Senang. Seneng. ya senang saja lah. Karena kalau tidak nanti Visi marah. Oh iya juga ya. Emang Visi suka marah ya kalau Marsha lagi ngomong ya? Ya Visi suruh Marsha, itu ada yang mau kenal. Tidak mau Visi, tidak boleh Marsha. Suka kayak gitu ternyata ya? Jadi harus kenalan lagi. Nanti Visi nanti pulang, dia bilang, Marsha, tadi itu teman aku. Aku hanya jawab, ya Visi. Dia, jadi kamu diomelin juga ya sama Visi ya? Kamu pernah ngisengin temennya Visi nggak? Hanya suka tarik rambut. Iya, terus Tarik rambut. Ya kalau kakak ini, aku tarik saja kakinya, dia suka lama berjalan. Kena terus. aduh menjatuhkan nih konten ini nih. Tidak, kita sedang duduk, tidak jatuh. Bukan. Maksudnya kamu jelek-jelekin aku, bukan kita jatuh. Nama dia jatuh. Oh. Tapi kamu suka di manajerin sama Alifa? Dia ngerti manajer nggak tuh? Kamu udah seneng nggak diurusin sama Alifa? Dikakain sama aku, seneng nggak? Tawa loh. Seneng dong. Seneng Tidak, ah, seneng. Hah? Seneng bilang. Enggak. Seneng. Dipaksa lo. Cepet seneng bilang. Seneng gitu. Tidak. Seneng. Ini manajernya ketawa nih memaksa. Seneng bilang dong. Tapi dong bilang. Enggak, soalnya kurang gede honornya kali lu negonya kalau Marsha, jadi dia kurang banyak Iya, gulalinya. Bulali bilang banyak. Besok ya. Yang urus aku Visi, bukan dia tidak bisa lihat aku ya. Iya, tapi kan aku bisa ngerasain ada kamu. Tuh. Ini kamu nih. Aku tahu. Lebih banyak lari, kabur lagi. Iya sih. Nah, kalau kabur itu kalau kadang Fritzi habis kabur tiba-tiba hantu lain. Aku takut lah kayak gitu. Jangan tawa loh. Hah, Temen Frisly siapa yang paling kamu suka? apa itu? Yang paling kamu suka dari semua teman-temannya Frisly siapa? Apa maksudnya teman dekat gitu. Nah, temen deket. Ada apa itu? Siapa? Ada Jangan disebut nama ya. Cowok apa cewek? cewek. Ada kakak Ike. Oh iya, sahabatnya Visi. Grita, Ike, Agatha. Ike. Oh, Ike. Ada kakaknya itu beli Iya, Kak aku Ite. ice cream. Kak Grita Grita yang suka kasih di es podcastnya krim. kan? Iya. Ya. Tapi ada kakak gendut. Ih, Oh, kan. itu favorit lo, Alifa. Kalau yang tidak aku suka Taang. Acong. Oh, yang waktu itu diketakan mata itu. Bener itu. Oh, Dia suka ajarkan aku bicara tidak baik. Kayak mana contohnya kayak mana? Halo ngap, Suka diajarin bahasa-bahasa kayak gitu. Halo ngap, apalagi di situ? halo bang. kepo. Kepo. Oh, kepo. Pasti. Oh, jadi Marsha nggak suka dikepoin ya? Nggak disuruh ngomong gini. Ih kepo, masa suka digituin. Oh. Masa yang ngajarin halo ngap, terus terakhir apa selebel gimana? Bel, Bel. Menurut Marsha anak-anak apa tuh Cita yang Fashion Week itu bakal panjang nggak tuh? apa itu? Kamu nggak tahu ya? Gue nggak ngerti lagi. Yang kemarin Yang Visi viral, terus itu selebel. yang selebel gitu. Kamu tahu gak? Visi cerita gak? Tidak tahu Visi Oh. juga tidak tahu pakai baju apa. Dia nggak suka dia. Ini lagi viral Nggak tahu loh, dia. Sya. Tidak tahu karena kami hantu hanya berteman dengan hantu. Oh gitu. Dia nggak tahu karena dia cuma berteman sama hantu. Nggak gaul. Hantunya nggak Kalau gaul. itu juga tidak tahu. Hantu, lagi. hantu pak. Ini ada hantu paling serem yang pernah Marsha lihat seperti apa? Bentuknya? Teman-teman hantunya Marsha? Hantu Belanda juga. Belanda, Hantu Nippon. Nippon. Terus apa lagi? Tidak takut dengan hantu. Oh iya, Nggak nggak tahu ada. hantu sih. Hebat nih hantunya nih. Nggak takut dengan hantu lagi kan?
Jangan takut dengan kakak gendut. Lu lebih ditakutin, Viv. Lebih takut aku ya? Galak soalnya ya. Tidak juga dia suka marah-marah, tidak tahu apa, marah-marah lagi, marah-marah terus. Udah. Udah kayak emak-emak. Tadi nih ada tim mau nanya kenapa? Masya mau tanya dong. Apa Halo tuh? Masya. Halo kakak. Masya aku mau tanya, Masya itu selamanya mau sama Prisly atau ada momen suatu saat bakal ninggalin Prisly? Oh, bagus tuh Ama pertanyaannya. mau dengan Visi terus, kalau Visi sudah punya anak, nanti aku dengan anak Visi. Wah, turunan dong. Turunan iya. Emang iya nggak capek kamu? Tidak dia capek. Nggak capek. Tapi kalau Visi suruh aku sama kakak gendut, baru aku pergi. Oh. Iya boleh gitu, sama aku juga banyak cakep-cakep. Oh. Tidak, kakak gendut makanya bukan syaka-syaka. Makan apa? Aku Kalau Prisly marah, suka ngusir nggak? Ya, tidak usir, hanya Masya tidak usah di sini. Aku tidak suka, Iya. jadi aku turun ke kamar mami. Oh, bukan keluar rumah? Tidak. Masih di satu rumah. Keluar doang ya? Keluar doang. Kalau Ya. mami pindah. Karena Visi suka marah kau. Aku suka baca-baca orang kata Visi tidak boleh. Oh. Kalau ada temannya Visi lagi main ke rumah, terus dia datang mungkin ke atas kamar, mungkin dia sambil bacain temennya, Visi nggak mau, nggak boleh gitu. Oh. Baca-bacain orang tuh nggak boleh Nggak gitu. boleh. Tapi kalau Prisly nikah muda, Masa setuju nggak? Apa itu kakak gendut? Nikahnya cepet, Nikah cepet, setuju nggak? menikah. Kawin? Apa sih? Tidak apa, boleh saja boleh. Boleh. Tapi nanti baca Visi ya kita ganggu ramai-ramai. Nah lo pacar Prisly diganggu lo. Nanti Tidak. kalau Prisly nikah jangan masuk-masuk kamar ya. Iya. Malam pertama dia diganti sama Marsha. Tidak apa tahu semuanya. Oh udah tahu semuanya. Oh, udah tahu semuanya. Ya, ada yang Tahu tentang kakak gendut. Tahu. udah. Apa tuh kakak gendut lagi? Udah. Kakak gendut suka nangis malam-malam sama seperti Visi. Kalau Visi nangis, dia juga sedang nangis. Saya sambil main handphone. Oh, ternyata melankolis juga di balik kegalakannya. Sama kayak Prisly juga diem tuh suka nangis gitu. Aku Kalau tahu pas Visi- bangun besok pagi ketemu Prisly, matanya udah buka. Oh, habis nangis lo ya semalam gitu. Visi nangis di dalam kamar mandi. Iya, sering nangis. Kalau dia menangis di atas kasur. Kalau Prisly nangis biasanya karena apa? Berantem sama cowok ya? Tidak hanya karena apa saja dia bisa nangis. Iya. Capek. Melo, anaknya meloan ya, Visi ya. Ya, Oke. Tapi susah dibilangin ya. ya, Kan? Sama kayak kakak gendut ya. ya. Tidak usah pukul-pukul. Masya, makasih lo udah mau ngobrol-ngobrol lo. Masa tunggu. Eh. Di sini ada hantu gak? Oh, di sini ada hantu nggak di ruang podcast di Bang Layar nih? Oh, kasih tahu aja. Serius nih, Bu. Tidak apa? Boleh nggak dikasih tahu katanya? Ya, di bawah ada perempuannya. Ah, di bawah ada perempuan. Ya. Mbak aku. Bukan. Maksudnya kuntilanak atau gimana? Ya, ada perempuan dia suka lihat di jendela bawah belakang. Oh. Jendela kolam renang. Oh, ada kolam renang di sini. Enggak, bukan kolam Kolam ikan. Oh, ikan. Oh, apalagi ada ikan. Ya, Tempat basah lembab kan. Iya. Hmm. Ada lagi nggak di atas? Ada nggak di atas? ini dia. Bukan orang, bukan hantu. Di atas nggak ada, di atas. Tidak. Orang-orang yang di sini baik-baik nggak Mas ya yang di rumah ini? Ya baik, kalau jahat pasti sudah di dalam tempat besi. Nah, bisa lu jahat. Ya, Ih, ngelawak. Ih, lucu loh, di Jepang komedi lu jualin kali. Mas ya, makasih loh udah mau ngobrol-ngobrol di podcast Belakang Layar. Sama-sama. Doain ya buat kita semakin booming ya, bis entertainment ya. Ya. Mas ya sehat selalu ya. Sehat selalu di sana. Enggak, tapi aku sudah mati. Jadi nggak punya kabar, nggak punya sehat ya? Ya. Yang penting gulali dia. Iya Ya, betul. bye-bye semuanya. Bye, Masya. Terima kasih. Ayo, Jawa. Aku udah kayak kalau Marsha tuh aku udah deg-degan. Tapi dia langsung inget dingin loh pas kita Marsha masuk. Pengaruh ya, ada energi-energi itu ya? Ngaruh. Aku aja langsung pasti panas, atau kalau bukan Marsha aku tuh pasti keringetan full. Tapi kalau Marsha itu kayak paling enggak sih, enggak gimana Nggak terlalu, Dari ya? kecil bikinnya mamaku ngeliat aku tuh kerasukan Marsha di SD. Oh gitu. Iya sih, tiba-tiba Biasa. masuk dari awal. Cuma dulu waktu SD tuh Marsha masuk tuh pakai bahasa Belanda full. Oke. Jadi mama kayak cuma, iya anakku kerasukan apa nih ngomongnya amburadul gitu. Tapi lama kelamaan kayaknya dia
bisa bahasa Indonesia mungkin karena ada yang di pikiranku kali ya. Iya. Maksudnya kayak mentranslate gitu kayaknya. Gak tau juga aku sistem hantu tuh kayak gimana. Tapi seru ya, kita banyak dapat sesuatu yang belum pernah dibahas tempat lain sama Marsha ya. Rufia ya. Iya betul. Apa? Ada kalian mesti bakal kalian tonton sampai selesai. Oke, nanti kita bakal lihat kekompakannya Frisly sama Alifa di konten versus kita. Oke. Pokoknya jangan lupa di konten berikutnya. Bye bye. Oh, bisa gitu ya?